Baik, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami yang berjudul Teori Tingkah Laku Konsumen. Anggota-anggotanya itu terdapat yang pertama Tri Ardiansyah dengan NPM 2181500017, yang kedua Mulyadi Tambunan dengan NPM 19815053, yang ketiga ada Nurdin Faisal Tampu Bolon dengan NPM 2181500079, yang keempat ada Winda Sarina Baban dengan NPM 2181500025, dan yang terakhir ada Muhammad Aldiansyah Farasi dengan NPM 2181500081. Dimensi kualitas produk yaitu 1. Kinerja atau performansi, berkaitan dengan aspek fungsional dari produk itu dan merupakan karakteristik utama yang dipertimbangkan konsumen ketika ingin membeli suatu produk. Yang kedua, features, yaitu merupakan aspek kedua dari kinerja yang menambah fungsi dasar berkaitan dengan pilihan-pilihan dan pengembangannya. Yang ketiga, keandalaan atau reliability, berkaitan dengan probabilitas atau kemungkinan suatu produk melaksanakan fungsinya secara berhasil dalam periode waktu tertentu di bawah kondisi tertentu. Yang keempat ada kesesuaian atau konformansi, berkaitan dengan tingkat kesesuaian produk terhadap spesifikasi yang telah diterapkan sebelumnya berdasarkan keinginan konsumen. Yang kelima ada daya tahan atau durability, yaitu merupakan ukuran masa pakai suatu produk. Karakteristik ini berkaitan dengan daya tahan dari produk itu. Yang keenam ada kemampuan pelayanan atau serviceability, merupakan karakteristik yang berkaitan dengan kecepatan, keramahan, kesopanan, kompetensi, dan kemudahan serta akurasi dalam perbaikan. Yang ketujuh ada estetika atau estetik, merupakan karakteristik yang bersifat subjektif sehingga berkaitan dengan pertimbangan pribadi dan refleksi. Yang delapan yaitu ada kualitas yang dirasakan atau perceived quality, bersifat subjektif berkaitan dengan perasaan konsumen dalam mengkonsumsi produk itu seperti meningkatkan harga diri dan lain-lain. Baiklah, demikian hasil presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan-kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Baik, di sini saya akan membahas teori tingkah laku konsumen. Prinsip dasar kepuasan konsumen. Para ahli manajemen pemasaran dan Total Quality Management atau TQM menyatakan bahwa pada prinsipnya tujuan utama dari konsumen dalam memaksimumkan kepuasan total adalah berdasarkan pertimbangan nilai pelanggan atau customer value, sehingga manajer bisnis dan industri perlu menyerahkan nilai kepada pelanggan, baik pelanggan aktual maupun pelanggan potensial, yang merupakan konsumen dari produk yang dijual itu. Secara konseptual, nilai pelanggan atau customer value tergantung pada kualitas produk atau barang dan atau jasa, kualitas pelayanan, hubungan baik antara produsen dan konsumen, dan image dari produk atau barang dan atau jasa. Konsumen adalah kebutuhan dan keinginan yang berkaitan dengan hal-hal yang dirasakan konsumen ketika ia sedang mencoba melakukan transaksi dengan produsen atau pemasok produk. Jika pada saat itu kebutuhan dan keinginannya besar, maka harapan atau ekspektasi konsumen akan tinggi. Demikian pula sebaliknya. Yang kedua, pengalaman masa lalu. Ketika mengkonsumsi produk dari perusahaan maupun pesaing-pesaingnya. Yang ketiga, pengalaman dari teman-teman di mana mereka akan menceritakan tentang kualitas dari produk yang akan dibeli oleh konsumen itu. Hal ini jelas mempengaruhi persepsi konsumen, terutama pada produk-produk yang dikomunikasi melalui iklan dan pemasaran juga mempengaruhi persepsi konsumen. Orang-orang di bagian penjualan dan periklanan siogianya tidak membuat kampanye yang berlebihan melewati tingkat
ekspektasi konsumen. Kampanye yang berlebihan serta secara aktual tidak mampu memenuhi ekspektasi konsumen akan memberikan dampak negatif. Dalam asumsi analisis perilaku konsumen di pasar, kita perlu membuat beberapa contoh berikut. Yang pertama, konsumen memiliki informasi yang lengkap berkaitan dengan keputusan mereka dalam mengkonsumsi produk. Dalam hal ini, konsumen mengetahui secara lengkap tentang produk-produk yang tersedia di pasar beserta kapasitas masing-masing produk itu dalam memberikan utilitas atau kepuasan. Yang kedua, ada preferensi konsumen, yaitu dalam mengkonsumsi produk-produk harus dapat diurutkan atau dibuat ranking. Sebagai contoh, terdapat 3 produk X, Y, Z, maka apabila diurutkan berdasarkan tingkat preferensi konsumen diperoleh produk yaitu Y, Z, dan X yang bertingkat preferensi konsumen terhadap produk Y lebih tinggi daripada produk Z dan lebih tinggi dari produk X.